Selamat pagi bagi viewer yang akan melihat video ini ataupun teman-teman maupun guru yang akan menonton ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menggantikan bahan bakar fosil dengan thorium. Seperti yang kita ketahui, pemanasan global saat ini adalah salah satu masalah terbesar di dunia. Pemanasan global memiliki penyebab utama dan salah satu penyebab utamanya adalah produksi listrik secara pembakaran bahan bakar fosil maupun proses pembakaran fosil lainnya. Sayangnya, kebanyakan dari proses ataupun upaya kita untuk ya menggantikan bahan bakar fosil ini sejauh ini tidak bekerja. Dan ya dan salah satu contohnya adalah kincir angin, panel surya, kincir air, dan masih lebih banyak lagi. Semua upaya ini gagal karena mereka tidak menghasilkan listrik yang cukup maupun murah untuk diproduksi. Jadi itulah mengapa pembakaran fosil masih tetap dilakukan walaupun kita ada opsi-opsi yang lebih aman bagi planet kita. Ini dapat menyebabkan perubahan iklim karena karbon dioksida dapat menyebabkan apa yang para ilmuwan sebut sebagai efek rumah kaca. Efek ini menyebabkan cahaya matahari tertahan di atmosfer bumi. Dan seperti yang kita ketahui, sinar matahari yang dipancarkan matahari dapat menghasilkan dapat memanaskan, bukan menghasilkan, ya memanaskan apapun, dan karena sinar matahari yang tersangkut di atmosfer akan menyebabkan planetnya makin panas. Pada tahap ini, saat ini, kebanyakan berpikir pemanasan iklim ini sudahlah telat untuk diberhentikan. Pada waktu ini adalah waktu di mana kita mengatakan dengan sangat jelas bahwa kutub sedang mencair. Dunia sedang memanas, beberapa pulau mulai tenggelam, dan seberapa hewan-hewan kehilangan habitatnya yang dimana dulunya masih ada dan banyak. Terutama juga hewan yang hidup di daerah dingin. Dan di beberapa daerah kekeringan, air pun makin mudah dilihat. Kepercayaan kita sudah telat untuk memperbaiki kondisi ini disebabkan karena seberapa banyak pemanasan dan juga hasil karbon dioksida dari pembakaran minyak bumi untuk membuat energi. Di masa depan, istilah yang salah untuk menyebutnya pemanasan global itu salah. Bukan pemanasan global saja. Iklim. Perubahan iklim sebagai yang lebih tepat. Bukan hanya pemanasan bumi, pemanasan global saja. Ini tentang bagaimana iklim berubah secara drastis. Di masa depan, beberapa daerah di planet ini akan memiliki beberapa daerah di dunia yang belum pernah melihat salju akan mulai turun salju, tetapi untuk yang lain akan mulai panas. Ini sudah mulai terjadi, tetapi di masa depan akan lebih ekstrim. Jika pemanasan global semakin memburuk, maka cahaya matahari dapat menjadi berbahaya bagi kita, bagi kesehatan manusia, di mana kemungkinan untuk mendapatkan kanker kulit menaik. Akan ada lebih banyak kelaparan karena baik iklim panas ataupun dingin untuk menanam makanan apapun untuk menopang kehidupan.
Dan ya tunawisma akan menjadi hal terakhir yang harus diwaspadai. Alasan mengapa tidak ada yang berhasil menghentikan perubahan iklim sepenuhnya adalah karena seberapa besar kita bergantung pada listrik dan segala sesuatu yang sebagai besar berbahan bakar secara fosil ataupun ya semacamnya atau diproduksi dengan cara lain yang menggunakan pembakaran. Salah satu alasannya adalah membuat lebih banyak listrik untuk menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Listrik semakin besar, listrik semakin dicari dan dipakai. Dan untuk bagaimana manusia secara makhluk hidup tumbuh dan berkembang, kita bergantung pada listrik. Manusia telah mencoba menggunakan metode pembuatan listrik ramah lingkungan seperti kincir angin dan kincir air, tetapi metode ini tidak pernah berhasil dan tetapi masalahnya biaya tersebut hanya belum dijangkau saat ini. Dengan situasi saat ini, di mana semakin banyak orang meminta listrik, perusahaan, dan orang-orang yang berhasil menghasilkan uang dari menjual listrik akan pergi dengan dia lebih hemat biayanya dan benar-benar menghasilkan listrik secara konsisten dan andal tetapi tidak ramah lingkungan dan merugikan secara langsung atau tidak. Pembangkit listrik radioaktif jauh lebih bersih. Metode lain untuk menghasilkan listrik, terutama jika pembangkit listrik thorium, ini paling bersih. Ini adalah masa depan. Pembangkit listrik tenaga thorium adalah masa depan bagi manusia. Dan ini lebih aman, menghasilkan lebih banyak listrik, dan tidak dapat menghasilkan energi sendiri. Itu adalah tenaga radioaktif thorium. Ini mungkin terdengar tidak agak aneh, mengapa lebih baik ketika tidak dapat menghasilkan energi sendiri, tetapi ini sangat baik untuk keselamatan saat produksi listriknya. Karena jika terjadi hal-hal buruk, kita dapat menghentikan mesinnya dengan hanya menghentikan koneksi antara material yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi yang lebih impresif lagi. Bagaimana thorium menghasilkan 35 kali lebih banyak energi daripada uranium, di mana saat ini adalah tenaga radioaktif materi yang sedang dipakai. Sangat mengesankan juga adalah karena 200 ton thorium dapat menghasilkan energi yang sama dengan 3.500.000 ton batu bara. Alasan mengapa thorium ini tidak dipakai, dan juga belum menghentikan semua pembangkit listrik yang menggunakan fosil adalah karena seberapa efektif thorium dalam membuat listrik secara banyak. Jika thorium menjadi sumber listrik utama di dunia, maka thorium akan menghentikan keuntungan yang diperoleh siapapun dari memproduksi listrik dan menjualnya. Salah satu alasan mengapa thorium tidak menjadi tenaga listrik utama di negara seperti Amerika adalah ketika diteliti, thorium tidak menghasilkan lebih banyak efek samping seperti radioaktif. Dan juga uranium menghasilkan lebih banyak efek yang berbahaya seperti radioaktif.
itu adalah penelitian ini dilakukan pada waktu perang dan mereka takut ya tidak dapat membuat senjata nuklir yang cukup karena tidak ada uranium yang cukup. Untuk masa perang ini menjadi salah satu alasan mengapa thorium tidak dipakai kebanyakan negara luar negeri yang memiliki pembangkit listrik nuklir. Baiklah, sampai situ saja penjelasan saya pada hari ini, dan terima kasih.